Shalom saudara, memasuki bulan ini kita memperingati hari Jumat Agung dan hari kebangkitan Tuhan Yesus atau Paskah. Salah satu perdebatan yang terjadi beribu-ribu tahun sejak gereja berdiri adalah apakah kematian dan kebangkitan Yesus itu benar-benar terjadi atau hanya isapan jempol belaka. Di dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai fakta kebangkitan Kristus. Pertama, kita perlu bertanya dahulu, apakah Yesus benar-benar mati secara historis di atas kayu salib? Karena ada juga teori yang beredar di luar sana bahwa Yesus tidak benar-benar mati. Faktanya adalah Yesus secara historis terbukti benar mati di atas kayu salib menurut hukuman Romawi saat itu. Kita memiliki bukti-bukti kuat dari kitab Perjanjian Baru dan kitab sejarah di luar Alkitab yang mencatat ada seseorang bernama Yesus yang betul-betul mati di atas kayu salib. Kedua, bahkan seorang pakar sejarah Perjanjian Baru yang juga seorang ateis dan kritikus utama terhadap kebangkitan Yesus, yaitu Dr. Gerd Ludemann, berkata, secara historis tidak dapat disangkal bahwa Yesus betul-betul mati. Nah, yang seringkali menjadi pertanyaan orang adalah, apakah betul Yesus itu bangkit dari kematian? Bagaimana saya bisa menjelaskan hal ini kepada orang yang ragu? Hari ini kita akan melihat setidaknya 4 fakta sejarah yang membuktikan kebangkitan Kristus. Pertama, fakta bahwa kubur Yesus itu kosong. Ini adalah salah satu bukti terpenting mengenai kebangkitan Yesus. Karena bahkan orang-orang yang tidak setuju dengan pengajaran Yesus, yaitu para imam kepala dan orang Farisi, mengakui bahwa kubur itu kosong. Ketika para murid mulai berbicara mengenai Tuhan Yesus yang bangkit dari kematian, mereka sampai harus membuat berita bohong bahwa murid-muridnya datang dan mencuri mayat Yesus. Poinnya adalah, imam-imam kepala saat itu juga sadar bahwa kubur Yesus kosong, tetapi mereka tidak mau mengakui kebangkitan Tuhan Yesus. Mereka membuat berita bohong yang tersebar sampai hari ini. Imam kepala dan orang Farisi tidak bisa menjelaskan bagaimana kubur itu kosong. Kedua, fakta bahwa prajurit Romawi turut menyaksikan kebangkitan Yesus. Kubur Yesus dijaga oleh para prajurit Romawi yang diminta sendiri oleh para imam kepala dan orang Farisi kepada Pilatus. Bagaimana mungkin penjaga-penjaga yang memeterai kubur itu dan menjaganya tidak sadar kalau ada murid yang berusaha mencuri dan membuka batu kuburan itu? Alkitab malah mencatat ketika Yesus bangkit, penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Kalau prajurit Romawi lalai melaksanakan tugas, seharusnya mereka dihukum mati, bukan? Tetapi faktanya adalah mereka diberikan sejumlah besar uang untuk tutup mulut perihal mujizat kebangkitan Yesus. Ketiga, fakta pertobatan Yakobus saudara Yesus dan juga Saulus. Yakobus yang adalah saudara kandung dari Yesus juga awalnya tidak percaya bahwa Yesus betul-betul anak Allah. Malahan jika kita baca dari Markus 3 ayat 21 dan Yohanes 7 ayat 1-10, jelas tertulis bahwa saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Tetapi apa yang terjadi dalam kitab Kisah Para Rasul? Kita menemukan Yakobus saudara Yesus menjadi kepala gereja di Yerusalem. Sekarang, menurut saudara, apa yang bisa mengubah hati Yakobus dari yang tidak percaya kepada pelayanan Yesus berubah menjadi kepala gereja dan bahkan mati martir setelah kematian saudaranya sendiri? Jelas kebangkitan Kristus yang mengubah hati Yakobus. Perubahan hati dari Yakobus yang bahkan mati menjadi martir sekitar tahun 60 membuktikan berita tentang kebangkitan Yesus adalah nyata. Bagaimana dengan Saulus? Seorang Farisi yang sangat dihormati dan telah memimpin kegerakan awal di dalam mencari dan membunuh orang-orang Kristen pada zaman itu. Dia bertobat dan tidak main-main. Kehidupannya berubah 180 derajat dari pembunuh menjadi pengabar Injil. Paulus mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus yang telah bangkit itu dan menjadi salah satu rasul yang menulis banyak kitab di Perjanjian Baru dan rasul yang setia mengabarkan Injil sampai akhir hayatnya. Yang keempat, fakta dari banyaknya saksi mata yang menyaksikan kebangkitan Yesus Kristus. Kalau hanya 1 atau 2 orang yang menyaksikan kebangkitan Yesus dan hanya 1 atau 2 naskah kuno yang menulis mengenai kebangkitan Yesus, mungkin patut dipertanyakan. Tetapi Yesus tidak menampakkan dirinya hanya kepada 1 atau 2 orang, tetapi kepada banyak orang. Kutipan Paulus di dalam 1 Korintus 15 ayat 5-7 yang adalah kredo atau pernyataan iman gereja mula-mula dan dibacakan dari minggu ke minggu jelas menyatakan bahwa Yesus menampakkan dirinya kepada Petrus, kepada murid-muridnya, kepada lebih dari 500 saudara sekaligus, kepada Yakobus dan kepada semua rasul. Dalam tulisan-tulisan Injil Matius,
Markus, Lukas, dan Yohanes, kita menemukan cerita yang mendukung kredo gereja mula-mula tersebut. Luar biasa bukan? Akhirnya saudara, kita sebagai orang percaya perlu menyadari bahwa bukti-bukti tentang kebangkitannya menguatkan bahwa Yesus itu bangkit. Seperti gembala kita Paniko berkata, jika Yesus tidak bangkit dari kematian, maka sia-sialah kepercayaan kita. Bukti sejarah hanya membantu untuk menguatkan iman kita, tetapi tidak menjadi dasar iman kita. Berbahagialah setiap kita yang percaya namun tidak melihat. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91, dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Amin. Disiksa akhirnya dihukum
dihukum mati di atas Kalvari. Dipukul hingga berdarah, bilur-bilur di punggungnya, mahkota duri pada kepalanya. Dicaci, dicemooh, diteriakan kematiannya. Urlah Via Dolorosa, jalan penderitaan. Yesus Kristus Mesias menanggungnya. Dia lakukan karena kasih-Nya pada kita semua. Urlah Via Dolorosa menuju ke Kalvari. Urlah Via Dolorosa saat di Yerusalem, seorang tak berdosa disalibkan, disiksa, akhirnya dihukum mati di atas Kalvari. Urlah Via Dolorosa, jalan penderitaan. Yesus Kristus Mesias menanggungnya. Dia lakukan karena kasih-Nya pada kita semua. Urlah Via Dolorosa menuju ke Kalvari. Darahnya menyucikan dosa manusia, dibayar oleh seorang dari Yerusalem. Urlah Via Dolorosa, jalan penderitaan. Yesus Kristus Mesias menanggungnya. Dia lakukan karena kasih-Nya pada kita semua. Urlah Via Dolorosa menuju ke Kalvari. Urlah Via Dolorosa menuju ke Kalvari. Darahnya menyucikan dosa manusia, dibayar oleh seorang dari Yerusalem. Urlah Via Dolorosa, jalan penderitaan. Yesus Kristus Mesias menanggungnya. Dia lakukan karena kasih-Nya pada kita semua. Urlah Via Dolorosa menuju ke Kalvari.
Puji nama Tuhan, kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat, yang sudah melakukan segala perkara yang luar biasa untuk keselamatan kita. Katakan amin. Shalom. Jemaat Tuhan yang ada di rumah-rumah boleh lambaikan tangan bersama-sama juga. Katakan shalom. Hari ini kita merayakan Paskah. Apa yang sudah Tuhan lakukan 2000 tahun yang lalu membuat kita memiliki kehidupan pada hari ini. Katakan amin. Sekali lagi, itu bukan karena kebaikan kita, bukan karena perbuatan kita, semua karena kasih karunia Tuhan kita semata. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita yang dahsyat. Yang di rumah-rumah juga berikan tepuk tangan yang makin dahsyat buat Tuhan kita. Haleluya. Tepuk tangan lebih luar biasa lagi bagi apa yang sudah Tuhan buat dalam hidup kita. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga yang merelakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, mati bagi kita, supaya kita yang harusnya binasa, kita beroleh hidup yang kekal. Tepuk tangan bagi Tuhan lebih dahsyat lagi. Tepuk tangan bagi Allah kita yang lebih dahsyat lagi. Labaya sandara lalabo, ya lalabaya sandara lalabo, lalabaya sandara lalabo. Hari ini kami merayakan Paskah. Kami mengingat apa yang kau buat Tuhan Yesus bagi hidup kami. Pengorbananmu yang sempurna. Bapa, hari Minggu ini juga kami hendak memberi penyembahan kami yang terbaik, pujian kami, dan setiap ibadah kami jadi ibadah yang sejati di hadapan. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita nyanyikan kebaikan Tuhan. Katakan, ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam. Tiada pernah kami meragukan, tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Nyanyikan, kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu katakan kasih-Mu, oh kasih-Mu memulihkan hidup, kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Terima kasih buat karya salib-Mu bagi hidup kami Tuhan. Mari bersama-sama kita yang di rumah-rumah juga katakan di hadapan Tuhan, ku hidup oleh anugerah yang terbaik, kami terima dari-Mu Tuhan. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam. Tiada pernah ku ragukan, tiada pernah ku meragukan. Yes Lord, kasih dan karya salib-Mu, Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Angkat tangan kita katakan, kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku,
bangkit berdiri bersama-sama dalam hadirat Tuhan. Serukan lebih lagi. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan. Oh, jemaat Tuhan saja, nyanyikan kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu. Mari angkat tangan kita sama-sama. Umat Tuhan yang sedang beribadah di rumah-rumah juga, nyanyikan dengan segenap hati sambil membuka kedua tangan kita. Kita di rumah beribadah dengan keluarga kita, ingat pengorbanan Tuhan. Kita rayakan Paskah bersama-sama. Pengorbanan, lebih lagi kasih-Mu, 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 kasih-Mu memulihkan hidup, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Telah tercurah bagiku pengorbanan. Kasih-Mu, kasih-Mu memulihkan hidup. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Membangkitkan rohku. Telah tercurah bagiku pengorbanan-Mu. Sekali lagi katakan, kasih-Mu memulihkan hidup. Oh, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Telah tercurah bagiku pengorbanan-Mu sempurna. Pengorbanan-Mu sempurna. Oh, pengorbanan-Mu sempurna. Wow, pengorbanan-Mu sempurna Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari buka kedua tangan kita lebih lagi di hadapan Tuhan. Setiap kita yang beribadah di tempat ini atau yang sedang beribadah di rumah-rumah, mari kita bawa korban syukur kita. Iralabakasekerelabo, hidalalaba ya shandaralabo. Apa yang Dia buat sungguh heran. Ajaib Engkau Tuhan, ajaib Engkau Raja. Kau mati bagiku, selamatkan hidupku. Kau bangkit bagiku, kau berikan hidup bagiku. Terima kasih Tuhan. Hadirat-Mu penuhi tempat ini. Duh gereja-Mu Bapa mulia. Kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu. Sikarata karalala ya ralala ya serala. Iralala bata karalala. Aku selama-lamanya kami naikkan penyembahan kami bagi-Mu ya Raja. Oh, isikarata karalabo. Tuhan layak disembah, Dia layak dipuji, sebab Dia bangkit, sebab Dia hidup,
Layak dipuji di Kaulah yang dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar. Amin. Come on. Layak, oh, layak. Jemaat Tuhan, House of Praise, berdiri, muliakan nama Tuhan. Sebab Yesus hidup. Yesus hidup. Layak dipuji. Layak. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja. Lagi, jemaat Tuhan yang ada di sini, yang di rumah-rumah, katakan layak, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, Yesus, Yesus atas segala raja, layak. Haleluya. Layak, layak, oh layak, dan selamanya, Raja, namamu besar, namamu besar, namamu besar, namamu Tuhan, namamu besar, termulia. Haleluya. Sorak-sorai bagi Tuhan kita lebih dahsyat lagi, oh. Boleh sorakan haleluya. Lebih dahsyat lagi, haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan kita yang dahsyat ajaib. Paskah menyatakan Tuhan kita bangkit dan Dia hidup. Katakan amin. Sungguh baik apa yang Tuhan buat dalam hidup kita. Yang percaya boleh lambaikan tangan kita. Yang di rumah-rumah juga boleh lambaikan tangan. Haleluya. Katakan kepada kanan kiri, Yesus hidup. Yesus hidup. Dan Dia menyatakan kebaikannya yang dahsyat bagi hidup kita. Tepuk tangan bagi Allah kita yang luar biasa. Woo! Dia mati bagi kami, dan Dia bangkit bagi kami. Woo! Yesus hidup. Woo! Katakan sama-sama. Kau batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan maut, yang menang kalahkan maut. Oh, penyelamat yang bangkit dan hidup. Katakan haleluya. House of Praise, say, tersorak,
Tepuk tangan di atas kepala boleh? Kau Yesus batu penjuru, dari mula keselamatan, dari mula keselamatanku, yang menang kalahkan maut. Amin. Dengan keras, penyelamat yang bangkit dan hidup. Lambaikan tanganmu. Haleluya, haleluya, kekal mulia. Haleluya, dahsyat. Come on, say. Nyatakan Yesus, Kau Raja pemenang, bersorak masyurkan. Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Oh, yang percaya bahwa Yesus Raja pemenang boleh sorakan. Dia dahsyat, amin. Mari kita nyatakan dia sama-sama dengan suara keras. Agung, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus, Yesus, tempat perlindungan, tempat perlindungan. Amin. Guru pertahanan, Yesus. Lagi, agung dan perkasa, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus, tempat perlindungan, tempat perlindungan, guru pertahanan. Yesus, bersorak dengan suara keras. Yesus, Kau say, bersorak. Yesus, Kaulah Juru Selamat, Juru Selamat dunia. Agung, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus, tempat perlindungan, tempat perlindungan, guru pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Coba sorak-sorai buat Tuhan kita yang baik. Haleluya. Boleh tepuk tangan sama-sama di atas kepala. Yeah, yeah, yeah. Come on, nyanyikan. Yo. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Kuasa maut dipatah. Ya Tuhan. Amin. Nyanyikan. Kasih jempol.
Sekarang angkat tangan sama-sama yuk, katakan. Dia sangat baik. Dia baik bagiku. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Dia baik lagi. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia, amin. Yesus, Dia baik. Yang percaya kebaikan Tuhan sama-sama tepuk tangan. Nyanyikan kebaikan Tuhan dengan segenap hati. Nyanyi dalam bahasa Inggris, boleh? Sama-sama ya. Nyanyi dalam bahasa Inggris. Lihat kanan kiri. He is so good to you. He is so good to me. Jesus. Lihat kanan kiri. Lihat matanya saudara. He is so good to you. He is so. Oh ya, Jesus. He's so good, say. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you. Come on. He is so good to you. He is so good to me. Say. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He is oh so good to you and me. Say Jesus, Jesus is so good to you and Jesus. He's so good to you, and He's so good to me. He's so good to you and me. Woo! Come on, sorak-sorai lebih dahsyat lagi buat Allah kita yang luar biasa. Sekali lagi katakan, Dia sungguh. Amin. Yesus yang beribadah di rumah-rumah, Tuhan Yesus sayang kita, katakan Dia sungguh, Dia sangat. Yesus, Dia baik bagi. Oh Yesus, Yesus, Dia baik. Yesus, Yesus, Dia baik bagi. Kebaikan-Mu sempurna bagi kami. Pasca ini mengingat kami Tuhan, sungguh tidak ada yang bisa menyayangi apa yang sudah Tuhan buat dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus. Yang percayakan kebaikan Tuhan sempurna ada di hidup kita, katakan. Tepuk tangan bagi Tuhan kita yang luar biasa. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Baik jemaat Tuhan yang ada di rumah-rumah yang mengikuti ibadah secara online, siapkan hati kita. Sebab kita yang di rumah-rumah akan terima firman Tuhan, kebaikan Tuhan, pesan Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Johan Kristianto. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan GBI House of Praise dan GBI Widuri yang dikasihi Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan Bapak Gembala Pendeta Suhana kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan saat ini. Salah satu kata Yunani yang dipakai untuk mendefinisikan pertobatan adalah kata metanoia yang dapat kita jumpai di surat Roma 12 ayat yang kedua.
Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Pertobatan itu menurut Paulus dimulai atau ditandai dengan berubahnya pola pikir kita, di mana kita memilih untuk melakukan kehendak Tuhan yang pasti baik tentunya, dan melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Dan kita tidak boleh hanya berhenti kepada pertobatan atau lahir baru sebagai bayi atau anak-anak rohani. Kita harus terus bertumbuh menuju kedewasaan seperti Kristus. Tetapi pada kenyataannya, hanya sedikit yang benar-benar sanggup hidup seturut kehendak Tuhan sepenuhnya dan mau mengalami proses menjadi Kristen dewasa. Mengapa? Saya menemukan kendala terbesarnya adalah kesulitan bayi atau anak-anak rohani tersebut untuk mengubah paradigmanya. Paradigma adalah serangkaian tata nilai, cara pandang, dan konsep-konsep pemikiran seseorang tentang bagaimana sesuatu atau segala hal itu berjalan, yang biasanya berhubungan dengan apa yang sudah ditanamkan, diketahui, atau diajarkan sejak kecil, sehingga membentuk kerangka berpikir, bersikap dalam menanggapi hal-hal yang dijumpai dalam kehidupan ini. Paradigma itu juga bisa berasal dari pengajaran dari orang tua kita, lingkungan kita, lingkaran pertemanan, dan lain-lain, yang dalam rentang waktu lama bisa dianggap sebagai sesuatu yang benar, baik, karena dilakukan oleh orang-orang di sekitarnya maupun sebagai bentuk kebiasaan mayoritas yang kerap dijumpai dalam hubungan sosial kemasyarakatan. Nah, Rasul Paulus katakan tadi di suratnya bahwa janganlah kita menjadi serupa dengan dunia ini. Janganlah kita dicekoi oleh nilai-nilai dunia. Jangan biarkan pengajaran, nilai-nilai, dan kebiasaan mayoritas tersebut membentuk paradigma kita. Sebagai bagian dari makhluk hidup yang berada dalam dunia, pengaruh-pengaruh yang keliru itu terus masuk ke dalam kita punya pikiran dan hati kita. Sehingga paradigma manusia pun semakin hari semakin jauh melenceng dari kebenaran kerajaan Allah. Karena itulah Tuhan Yesus turun ke dunia dan menyampaikan khotbah yang pertamanya adalah bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Matius 4 ayat yang ke-17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan bertobatlah, metanoeo. Bertobatlah, metanoeo, sebab kerajaan atau basileia surga sudah dekat. Kata bertobatlah dipakai kata kerja dari metanoia, yaitu metanoeo, yang artinya berubahlah pola pikirmu. Dan kata kerajaan memakai kata Yunani basileia, yang dalam pengertian sederhananya adalah sistem pemerintahan Tuhan. Jadi dengan pengertian seperti itu kita dapat memaknai maksud khotbah Yesus itu sebagai berikut. Tuhan datang membawa paradigma kerajaan Allah, menggantikan paradigma lama manusia atau dunia ini. Yang diubah itu paradigmanya manusia, nilai-nilai yang dipercayai, dan cara pandang manusia akan berbagai hal dalam kehidupan ini. Sebagai contoh, misalnya dunia terus mengajarkan konsep kekayaan sebagai solusi untuk mencapai kebahagiaan. Semuanya dinilai dengan uang atau harta. Dunia terus mengagung-agungkan popularitas, tingginya jabatan yang bisa dipakai sebagai etalase kebanggaan diri, untuk menciptakan pribadi yang berpengaruh besar sehingga posisinya bahkan bisa berada di atas hukum. Dunia menganjurkan kepemilikan atas benda-benda yang mewah agar bisa diterima dalam lingkungan pergaulan kelas atas, yang tentu saja akan menaikkan pamor kita di mata orang. Itu dipercaya akan membuat kita puas dan nyaman. Jadi adalah penting bagi kita untuk memastikan agar paradigma kita tidak ikut seperti apa yang dipercaya dunia. Bisa mendatangkan
kebahagiaan itu. Paradigma dunia mengajar kita bahwa dunia dan akhirat adalah dua bagian yang terpisah. Urusan beribadah itu hanya untuk nanti setelah mati. Urusan dunia terlepas dari soal-soal rohani. Rohani seminggu sekali, dan ironisnya hanya dikaitkan dengan kebiasaan mengunjungi gereja. Sepulang dari gereja, hidup akan kembali duniawi lagi sepenuhnya. Tidak ada urusan lagi dengan ibadah. Atau banyak pula yang mengira bahwa ke gereja, beramal, bersedekah, atau berbuat baik pada waktu-waktu tertentu bisa mencuci tindak-tindak kejahatan yang mereka lakukan, seperti cuci dosa begitu, alias sin laundering, ya. Kalau melakukan korupsi tapi takut kena dosa, ya bangun rumah ibadah saja supaya uang hasil kejahatannya jadi bersih, seperti itu. Atau sumbangkan sebagian ke orang, lembaga atau departemen tertentu, maka itu pun bisa memutihkan dosa korupsi. Semua ini merupakan kekeliruan yang umumnya bersumber dari paradigma berpikir yang keliru dan sama sekali jauh dari kebenaran. Mari kita periksa setiap konsep pemikiran kita dalam menyikapi berbagai hal dalam hidup ini. Seperti apa paradigma kita hari ini? Apabila kita mendapati bahwa ternyata kita masih mengadopsi sebagian atau hampir seluruh konsep pemahaman dunia dan hal-hal yang dipercayainya, inilah saatnya bagi kita untuk mengubah paradigma kita. Mengubah paradigma itu sama sekali tidak mudah, karena biasanya sudah mengakar dalam jangka waktu yang cukup lama dalam diri kita. Itu hampir sama dengan membongkar seluruh bangunan dan membangun kembali sesuatu yang baru di atasnya. Atau membongkar sebuah pohon sampai ke akar-akarnya yang sudah tertanam puluhan meter di bawah tanah itu. Butuh pengorbanan, butuh usaha, butuh waktu, butuh proses, dan butuh kesungguhan yang tidak main-main. Tapi hal itu diperlukan. Mari kita lakukan selagi masih ada waktu dan kesempatan. Paradigma mungkin sulit diubah, tetapi bukan berarti tidak bisa sama sekali. Munculnya paradigma atau cara yang baru untuk melihat dan menafsirkan realita hidup ini seringkali terjadi secara gradual atau bertahap bersamaan dengan perubahan hidup itu sendiri. Sehingga paradigma seringkali dikaitkan dengan perubahan fase hidup manusia. Dari fase anak-anak beranjak ke fase dewasa misalnya. Seperti yang ditulis oleh Rasul Paulus di suratnya 1 Korintus 13 ayatnya yang ke-11. 1 Korintus 13 ayat 11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Pergeseran paradigma dari anak-anak ke dewasa rohani bukan terjadi secara otomatis. Bukan pula terjadi dari beberapa lamanya kita menjadi orang Kristen. Tetapi pergeseran paradigma ini terjadi melalui suatu proses seperti yang dialami dan dicontohkan oleh Tuhan Yesus saat Ia jadi manusia di bumi ini. Kitab Yesaya 9 ayat yang ke-5 menyatakannya. Sebab seorang anak atau child ya telah lahir untuk kita. Seorang putra atau son, putra dewasa ya, son, telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yesus menjadi anak karena dilahirkan oleh Maria. Tetapi Yesus menjadi putra dewasa setelah lulus melalui proses pendewasaan. Sehingga dikaruniakan lambang pemerintahan dan dilantik untuk memerintah. Hal yang sama juga dikatakan Bapa di Injil Yohanes 3 ayat yang ke-16.
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya, son, ya, his son atau huios yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kapankah Yesus dinyatakan Bapa telah lulus proses pendewasaan dan mengalami pergeseran paradigma ke dewasa? Matius 3 ayat yang ke-16 dan 17. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka. Dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku, huios, putraku, ya, dewasa, yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Setelah dinyatakan sebagai putra yang dewasa, maka Bapa mengaruniakan kuasa Roh-Nya turun atas Yesus. Seperti juga yang dinyatakan oleh Rasul Paulus di suratnya Galatia 4 ayat yang pertama dan yang kedua. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, nepios atau belum dewasa, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh bapaknya. Selama seorang ahli waris belum dewasa, maka ia tidak dapat menikmati dan menggunakan warisannya. Ia hanya memiliki janji warisan saja. Sama seperti perjalanan bangsa Israel menuju tanah yang dijanjikan Tuhan atau tanah Kanaan yang memang Tuhan wariskan kepada bangsa Israel. Semua mereka tanpa terkecuali harus melalui proses pendewasaan atau pergeseran paradigma dari pandangan paradigma Mesir kepada paradigma kerajaan Allah di padang gurun. Dan ini tidak bisa diwakili oleh orang lain. Meskipun akhirnya tidak banyak yang lulus dan siap untuk hidup di tanah Kanaan dan paradigma baru kerajaan Allah, bahkan akhirnya hanya 2 orang yang ikut keluar dari Mesir yang bisa lulus dan hidup dengan paradigma kerajaan Allah di tanah Kanaan beserta anak-anak bangsa Israel yang lahir di padang gurun. Itulah yang Pengkhotbah 10 ayat yang ke-16 katakan, wahai engkau tanah, artinya celakalah engkau negeri, kalau rajamu seorang kanak-kanak dan pemimpin-pemimpinmu pagi-pagi sudah makan. Karena raja atau pemimpinnya masih kanak-kanak atau belum dewasa, sehingga pagi-pagi sudah makan. Artinya tidak mengerti prioritas. Seharusnya pemimpin itu makan paling terakhir. Mari kita pelajari paradigma apa saja yang harus diubah oleh bangsa Israel selama menjalani proses di padang gurun. Kita awali dengan paradigma bangsa Israel yang pertama. Adalah perkara yang sulit dan membutuhkan waktu yang lama untuk bertobat. Itu pola pikirnya atau paradigmanya orang Israel selama di padang gurun. Dan paradigma anak-anak yang dimiliki oleh bangsa Israel ini membuat mereka membutuhkan waktu 40 tahun berputar-putar di padang gurun baru bisa sampai tanah Kanaan. Padahal 12 pengintai hanya membutuhkan waktu 40 hari untuk pulang pergi ke Kanaan. Bayangkan ya. Paradigma anak-anak menganggap adalah hal yang sangat sulit untuk bertobat. Butuh waktu lama untuk berhenti berbuat dosa. Lama sekali waktu yang dibutuhkan untuk mengambil suatu keputusan untuk berubah. Karena waktunya dihabiskan untuk bermain-main dengan dosa dan menyepelekan akibatnya di kemudian hari. Paradigma anak-anak yang dimiliki oleh bangsa Israel berikutnya adalah mereka tidak mau bertanggung jawab, suka melempar tanggung jawab kepada orang lain. Setiap kali ada kesulitan,
bangsa Israel selalu melempar tanggung jawabnya kepada Musa pemimpinnya. Keluaran 15 ayat yang ke-23 dan 24. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Hal ini seperti yang diperbuat Adam ketika Tuhan meminta pertanggungjawabannya sebagai orang yang diberi kuasa oleh Tuhan untuk mengelola Taman Eden. Adam memilih untuk sembunyi dan melemparkan tanggung jawabnya kepada Hawa. Hawa yang dipersalahkan. Paradigma anak-anak itu tidak mau mengakui kesalahan dan meminta maaf. Teladan buruk Adam ini juga ditiru oleh putranya, yaitu Kain, di mana Kain merasa tidak bertanggung jawab atas hidup adiknya Habil. Kejadian 4 ayat 9 sampai 11. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habil adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Kita lihat di sini bahwa Adam dan Kain memulai kegagalan hidupnya ketika mereka mulai tidak bertanggung jawab. Demikian pula dengan bangsa Israel yang akhirnya juga gagal hidup di tanah Kanaan karena mereka tidak mau bertanggung jawab. Mereka menyalahgunakan semua berkat Tuhan untuk dijadikan berhala mereka. Mereka selalu menyalahkan orang lain seperti Musa, bahkan Tuhan, untuk setiap kesulitan hidup yang mereka alami. Sekarang paradigma anak-anak yang dimiliki oleh bangsa Israel berikutnya adalah mereka hanya mau melakukan hal-hal yang dirasa mudah. Bangsa Israel tidak mau melakukan hal-hal yang dirasa memberatkan. Padahal hidup sebagai budak di Mesir jauh lebih berat. Bilangan 11 ayat yang keempat hingga ayat yang keenam. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus. Dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa. Kepada mentimun dan semangka, bawang pre, bawang merah, dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering. Tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Segala hal yang kita rasa berat, pasti akan berat jadinya. Tetapi sebaliknya, orang yang memiliki paradigma dewasa berpikir dan merasa tidak ada hal yang terlalu berat untuk dilakukan karena pandangannya diarahkan jauh di masa depan, yaitu Kanaan, bukan padang pasir. Karena Tuhan tidak menghendaki kita menetap tinggal di padang pasir selamanya, melainkan kita hanya melewati padang pasir sementara waktu saja. Ya, seperti kita saat ini sedang melewati masa pandemik sementara waktu, tidak untuk selamanya. Amin. Sekarang paradigma anak-anak yang dimiliki oleh bangsa Israel yang berikutnya atau yang keempat adalah mereka suka bersungut-sungut dan tidak sabar. Seperti anak-anak pada umumnya yang selalu menuntut dan memaksakan kehendak, merasa berhak untuk mendapatkan apa yang diinginkannya dengan segera. Bilangan 14 ayat yang kedua sampai 4. Bilangan 14 ayat yang kedua sampai 4. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekira kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini?
supaya kami tewas oleh pedang, dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan. Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir?" Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, "Baiklah, kita mengangkat seorang pemimpin, lalu pulang ke Mesir." Bangsa Israel tidak pernah melihat lebih jauh dari keadaan mereka saat itu. Sehingga ketika mereka mendapat cobaan atau sampai ke tempat yang sulit dalam hidup, mereka merasa lebih baik mereka mati dan ingin kembali ke Mesir. Orang Kristen dengan paradigma anak-anak gampang sekali mundur rohaninya ketika menemui hidup yang sukar. Ya. Paradigma yang salah inilah yang menghambat langkah maju kita. Sebelum kita mau mengubah sikap atau paradigma kita, maka kita tidak akan sampai ke tingkat yang lebih tinggi. Paradigma anak-anak selalu bertanya kepada Tuhan, "Mengapa Tuhan? Mengapa saya yang mengalami hal ini?" Karena mereka sebenarnya tidak mempercayai Tuhan dengan sepenuhnya. Mereka lebih sering mengeluh dan bersungut-sungut daripada mempersembahkan korban pujian bagi Tuhan. Hal ini menunjukkan ketidaksabaran mereka. Kesabaran merupakan buah roh yang harus kita kembangkan. Seringkali Tuhan memakai pencobaan dan kesukaran hidup untuk membantu kita mengembangkan buah roh kesabaran ini. Seperti yang dinyatakan Rasul Yakobus dalam suratnya di Yakobus 5 ayat yang ke-7. Karena saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Sabarlah dalam menunggu. Banyak orang menjadi sakit karena tidak sabar. Tidak sabar dengan orang lain, tidak sabar dengan keadaan, tidak sabar dengan Tuhan, bahkan tidak sabar juga dengan dirinya sendiri. Ayat yang kita baca tadi mengatakan bahwa petani menanam benih dan menunggu. Petani menanti dengan penuh harapan, ia menunggu panen dengan penuh harapan. Ingat, kesabaran bukanlah kemampuan menunggu, melainkan kesabaran adalah bagaimana kita bertindak sewaktu menunggu. Tuhan ingin kita bersabar terhadap orang lain dan berbagai hal dalam hidup ini. Sama seperti Tuhan juga bersabar terhadap kita. Ketahuilah, Tuhan mempunyai banyak berkat bagi Anda. Ia mempunyai panggilan dan rencana yang besar bagi hidup Anda. Tetapi kita harus menjadi dewasa terlebih dahulu. Amin. Kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, terima kasih hari ini kami boleh belajar dari kehidupan bangsa Israel waktu keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Kami pun lagi mengalami masa-masa seperti itu Tuhan. Seperti di padang gurun, panas terik yang tinggi, dan malam dingin yang sangat dingin sekali. Tuhan, tolong setiap kami Tuhan untuk menjaga hati kami, menjaga mulut kami, untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan untuk setiap keadaan, untuk setiap situasi yang kami hadapi setiap hari. Berbagai masalah kami hadapi setiap hari Tuhan. Itu membuat kami semakin dewasa seharusnya. Bukan semakin kami bersyukur kepada Engkau ya Bapa. Ampuni kami Tuhan. Sifat kanak-kanak kami, paradigma kanak-kanak kami yang tak pernah beranjak ke level yang lebih tinggi, yaitu paradigma Kristen yang dewasa. Sama seperti Engkau Tuhan, kami mau belajar, kami mau meningkat terus melalui masalah hidup kami, melalui pencobaan, melalui hidup yang sukar ini. Kami boleh belajar meningkatkan paradigma kami dari paradigma anak-anak menjadi paradigma Kristen yang dewasa, yang selalu bisa mengucap syukur dan mempercayai seluruh kehendak Tuhan, rencana Tuhan, dan janji Tuhan dalam hidup kami yang pasti digenapi. Bersabar menunggu waktunya Tuhan, bersabar kepada orang lain, pada situasi apapun juga,
sambil tetap mempercayakan hidup kami sepenuhnya dan masa depan kami sepenuhnya kepada Tuhan yang empunya hidup kami ini. Terima kasih Bapak, hamba berdoa bagi semua jemaat Tuhan di GPI House of Praise dan GPI Widuri, apapun yang mereka hadapi hari-hari ini Bapak, sesukar apapun masalah hidup mereka, kami percaya tangan Tuhan tidak pernah lepas, tangan yang penuh kasih itu, yang penuh anugerah, sanggup menopang hidup kami untuk tetap tegak berdiri, melangkahkan kaki kami akan berlari tanpa lesu, kami akan berjalan tanpa lelah bersama dengan anugerah Tuhan. Terima kasih Bapak, memberkati setiap kami yang dalam bisnis, usaha, pekerjaan kami, masalah-masalah ekonomi kami, masalah sakit dalam rumah kami juga, keluarga kami semuanya Bapak, tetap dalam perlindungan Tuhan sepenuhnya. Melewati masa-masa pandemi ini dengan penuh pengharapan, penuh iman, dan penuh kasih kepada Tuhan sampai selama-lamanya. Diberkati setiap kami dengan tubuh yang sehat, umur yang panjang, berkat yang melimpah. Kami bisa menikmati segala kebaikan Tuhan, segala janji Tuhan yang dikenapi dengan tubuh kami yang sehat dan di usia kami yang panjang. Memberkati hamba-Mu juga Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Suhana, dengan sisi rumahnya, keluarganya Bapak diberkati Tuhan, kesungguhannya, ketulusannya melayani kami, gereja Tuhan. Tuhan yang akan membalas segala kebaikannya. Terima kasih Bapak, seluruh jemaat-Mu dipelihara, dilindungi, diberkati, apapun yang kami kerjakan, disertai Tuhan dengan keberhasilan, keberuntungan, dan kemenangannya Tuhan. Menyertai kami sampai selama-lamanya. Sangat cukup anugerah-Mu Tuhan, kasih karunia-Mu, kebajikan-Mu, kemurahan-Mu mengikuti kami terus sampai seumur hidup kami. Segala puji syukur, segala kemuliaan, hormat, kuasa hanya bagi nama Tuhan kami, Yesus Kristus, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. God bless you all. Shalom. Mari kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang, penghiburan, kedamaian dari Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan sudah terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin.